Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Dr. Daud Abdul Wahab, Prof. Dr. Abdul Wahab Abdul Muhaimin LCMA sebagai penguji pertama dan Dr. Hidayat MA sebagai penguji kedua, serta yang selalu saya doakan untuk kesehatan, keberkahan, Dr. Hendra Khalid MA sebagai penguji pertama dan Dr. Daud sebagai pembimbing kedua. Baik pada dan rekan-rekan semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang menggunakan Sistem Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Studi kajian di Badan Wakaf Indonesia, di BWI. Baik. Yang melatar belakangi dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, dengan persentase pemeluk agama di Indonesia adalah rata-rata Muslim, Islam dengan nilai presentasi 86,93%. Dengan ini data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2021. Kemudian nilai indeks literasi wakaf nasional. Nah, nilai indeks literasi wakaf nasional di mana pemahaman dasar tentang wakaf dengan skor 57,67% masih dikatakan cukup rendah. Kemudian pemahaman lanjutan tentang wakaf 37,97% masih juga rendah. Kemudian indeks literasi zakat ini juga rendah. Kemudian 5 negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation. Nah, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan nilai persentase itu 68%. Nah, ini salah satu yang latar belakangi penelitian ini. Indonesia termasuk negara yang paling dermawan. Kemudian dengan 5 negara berdonasi dengan uang di dunia menurut Charity Aid Foundation. Nah, Indonesia menduduki peringkat pertama juga dengan nilai persentase 84%. Kemudian pengguna ponsel. Indonesia pengguna ponsel semakin tahun semakin meningkat. Dari tahun 2011 sampai tahun 2021, nilai persentase pengguna ponsel itu semakin meningkat. Tahun 2011 itu 39,19%, hingga tahun 2021 naik menjadi 65,87%, hampir 2 kali lipatnya dari tahun 2011. Nah, kemudian menurut sistem informasi wakaf atau SIWAK dari Kementerian Agama, pada tahun 2021 dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia belum optimal, sebesar 56 sekian hektar yang tersebar pada 429.810 lokasi, namun aset yang bersertifikat hanya 20.987,41 hektar. Potensi wakaf uang berdasarkan data BWI tahun 2021 sebesar 180 triliun. Namun pada tahun 2021 BWI hanya menghimpun wakaf uang sebesar 11,45 miliar. Sangat jauh dari total maksimal yang harusnya bisa dioptimalkan penghimpunannya. Nah, kemudian dengan nilai religiulitas yang dimiliki serta nilai indeks kedermawanan serta dengan pengguna ponsel yang semakin meningkat tiap tahunnya, Indonesia itu harusnya berbanding lurus dengan perkembangan wakaf uang di Indonesia, penghimpunannya, sehingga harus ada optimalisasi melalui digital. Harus berbanding lurus dengan perkembangan wakaf uang di Indonesia. Nah, identifikasi masalah yang pertama, literasi terkait wakaf uang di Indonesia masih relatif kurang. Kemudian yang kedua, penghimpunan wakaf uang yang belum optimal.
Yang ketiga, mekanisme penghimpunan wakaf uang yang masih kurang optimal. Yang keempat, peran otoritas dalam sosialisasi wakaf uang. Kemudian kelima, indikator pendukung dan penghambat penghimpunan wakaf uang. Kemudian yang keenam, penerapan digitalisasi sebagai strategi penghimpunan wakaf uang. Kemudian yang ketujuh, legalitas digitalisasi dalam penghimpunan wakaf uang. Nah, pembatasan masalah. Yang pertama, pembahasan terkait Badan Wakaf Indonesia BWI adalah penghimpunan yang dilakukan melalui pengelolaan digital. Jadi hanya dibatasi yang melalui pengelolaan secara digital. Yang kedua, legalitas yang dibahas dalam penelitian ini adalah perspektif hukum positif maupun hukum syariah. Kemudian yang ketiga, ukuran optimal dalam penelitian adalah naik turunnya nilai penghimpunan wakaf uang sebelum dan sesudah digitalisasi. Nah, sehingga perumusan masalahnya adalah bagaimana legalitas penghimpunan wakaf uang melalui sistem digital. Yang kedua, bagaimana mekanisme Badan Wakaf Indonesia BWI dalam mengoptimalkan wakaf uang melalui digital. Kemudian yang ketiga, berapa tingkat kenaikan penghimpunan wakaf uang setelah digitalisasi diterapkan. Nah, tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, untuk mengetahui legalitas penghimpunan wakaf uang melalui sistem digital. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme Badan Wakaf Indonesia BWI dalam mengoptimalkan wakaf uang melalui digital. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kenaikan penghimpunan wakaf uang setelah digitalisasi diterapkan. Nah, manfaat penelitian secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan dampak positif untuk hasanah keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi Sivitas Institut Ilmu Al-Qur'an IKI Jakarta, kemudian menjadi sumber referensi bagi akademisi untuk melakukan penelitian berkelanjutan secara ilmiah tentang optimalisasi wakaf uang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian kegunaan secara praktis, secara ilmiah menjadi panduan yang memudahkan bagi praktisi wakaf uang, kemudian menjadi bahan kajian yang berlanjut bagi praktisi untuk mengoptimalkan wakaf uang. Nah, untuk penelitian terdahulu dari Rini Hayati Lubis, Sri Indah Lestari Jurnal tahun 2021 dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan dengan judul Sidimpuan. Iya, Sidimpuan dengan Sidimpuan. Bukan Sidimpuan. Sidimpuan dengan judul Wakaf Uang, Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa wakaf uang menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, kendala dari wakaf uang ini adalah kurangnya literasi tentang wakaf di Indonesia sehingga perlu ditingkatkan lagi. Kemudian persamaan dan perbedaan tulisan tersebut dengan tulisan peneliti adalah persamaannya termasuk jurnal yang meneliti tentang wakaf uang dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut meneliti terkait solusi dalam menghadapi COVID-19 dengan wakaf uang. Sedangkan penelitian penulis terkait mengoptimalkan wakaf uang untuk meningkatkan ekonomi syariah. Nah, kemudian penelitian terdahulu yang kedua, dia Sulistiani Nur Asikin Sugiyanto Bambang Sudono, jurnal tahun 2020, Universitas Semarang, dengan judul Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. Kesimpulan penelitian di atas menyatakan bahwa kendala dari pengembangan wakaf ini selain masih kurang terkait literasi, meningkatkan kualitas nazir wakaf harus dioptimalkan kembali. Nah, persamaan dan perbedaannya, pertama persamaan, judul ini termasuk jurnal yang meneliti tentang wakaf uang dan ruang lingkup penelitiannya di Indonesia. Nah, perbedaannya, penelitian tersebut meneliti terkait pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang. Penelitian penulis terkait optimalisasi wakaf uang berdasarkan evaluasi pelaksanaan yang sudah berlangsung. Dari beberapa penelitian terdahulu, saya hanya mencantumkan dua di slide ini. Kemudian metodologi penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif case study atau studi kasus. Kemudian sumber data ada primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data ada dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisis data, deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Nah, kemudian kenapa harus di BWI? Karena BWI selain dari menjadi regulator, juga menjadi eksekutor dari penghimpunan wakaf uang. Adapun sejarah dari Badan Wakaf Indonesia ini, BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembangkan dan mengelola perwakafan di Indonesia.
Badan Wakaf BWI ini adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Yang memiliki visi dan misi, yang memiliki visi terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional, dan misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga hasil dari penelitian saya adalah dari optimisasi penghimpunan wakaf uang melalui sistem digital. Yang pertama, legalitas sistem digital dalam penghimpunan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. Ada berapa legalitas dan regulasi terkait wakaf uang ini melalui digital. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18 Tahun nomor 18 Tahun 2002 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 PBI Tahun 2016 tentang uang elektronik. Kemudian Peraturan BI tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, terus POJK Nomor 77 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, dari sekian regulasi yang ada, walaupun demikian bisa saja dalam praktiknya nanti digital wakaf masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih belum ada peraturan atau regulasi secara khusus. Jadi peraturan yang sudah ada saat ini masih secara terkait peraturan umum, belum mendetail terkait wakaf uang melalui digital. Jadi sistem digitalnya belum secara detail mengatur hal tersebut gitu. Nah, kemudian mekanisme sistem digital dalam penghimpunan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. Penghimpunan wakaf uang melalui digital sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wakaf uang secara langsung atau offline. Jadi tidak jauh berbeda antara offline dan online. Hanya akan tetapi dalam proses wakafnya dan penerimanya itu hampir sama. Tapi dari segi waktu efisiensi itu lebih efisien digital. Bisa dari mana saja kita bisa mewakafkan uang kita. Hanya saja perbedaan dari keduanya ini terletak pada media ya. Nah, di mana wakaf uang melalui digital menggunakan layanan internet dan aplikasi yang diakses oleh pewakaf, kemudian data serta wakafnya langsung diterima oleh nazir tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, tetapi dengan efisiensi tersebut masih harus ada yang harus dioptimalkan terkait mekanismenya. Nah, hal ini membutuhkan beberapa indikator kinerja yang harus jelas, antara lain indikator keuangannya bagaimana, kemudian indikator publiknya seperti apa, indikator hubungan dengan masyarakat seperti apa, dan aspek syariahnya seperti apa. Nah, kemudian optimisasi penghimpunan wakaf uang melalui digital. Dalam tahapan transformasi digital wakaf ini, jadi dari wakaf secara offline ditransformasi secara digital, ada 3 tahapan yang sudah dilakukan oleh BWI, antara lain upaya penguatan digitalisasi di internal BWI, kemudian integrasi data wakaf yang memperkuat digitalisasi nazir, kemudian akselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model dari pengelolaan wakaf uang secara digital. Nah, dengan potensi wakaf uang dipaparkan dalam indeks wakaf, jelas bahwa secara nasional wakaf ini mengalami kenaikan dari 0,123% pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,139% pada tahun 2021. Nah, karena wakaf uang ini sekarang karena digitalisasi banyak program-program baru yang dikeluarkan oleh BWI termasuk berwakaf secara online. Jadi memudahkan para wakif yang ingin mewakafkan uang dan memudahkan nazir juga dalam mendata para pewakaf gitu. Sehingga memfasilitasikan waktu dan penghimpunan wakafnya juga lebih optimal dibanding dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya terkait optimasi penghimpunan wakaf uang menggunakan sistem digital perspektif hukum ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah dengar tadi ya pemaparan dari saudara Ian Manana